Baik-baik saja. Ariel tiba di lokasi syuting Sila. Ia mengedarkan pandangannya mencari sosok Sila hingga matanya menangkap Sila sedang berjalan diikuti Pipi. Maharani, aku akan membuatmu kebingungan, hanya sebuah nama aku bisa menirunya, kekeh Ariel. Ariel melangkahkan kakinya ke mobil Sila dan dengan cepat menahan pergelangan tangan Sila. Sila berbalik menatap pelaku lalu mengerutkan keningnya. Kenapa? Maharani, panggil Ariel berakting seperti Farel. Tuan muda, ini Anda? Pipi berdecap tak percaya akhirnya bisa melihat Farel yang sesungguhnya. Kenapa Tuan pergi? Tanya Pipi. Sayang, aku sangat merindukanmu. Ariel hendak memeluk Sila tapi Sila menekan dada Ariel hingga tidak bisa memeluk Sila. Sudah aku bilang kalian berbeda, kata Sila menatap datar Ariel. Hah, Sila, ada apa denganmu? Bukankah kamu sangat merindukan Tuan Farel? Hanya dia yang memanggilmu Maharani kan? Tanya Pipi. Iya sayang, hanya aku yang memanggilmu Maharani. Ariel berusaha meyakinkan Sila bahwa dirinya adalah Farel. Sila tertawa, aku sudah bilang kan kalian berbeda. Sila melenggang pergi meninggalkan Ariel. Maharani, teriak Ariel berlari mengejar Sila sedangkan Pipi tidak mengerti mengapa Sila begitu yakin pria yang sedang memanggilnya Maharani itu bukan Farel. Lepas, Sila menepis kasar tangan Ariel. Apa maksudmu Maharani? Aku Farel sayang, aku Farel bukan saudara kembarku, jelas Ariel meyakinkan. Kau Ariel, jawab Sila dengan datar. Aku Farel, jawab Ariel. Sila tersenyum sinis, berapa kali pun aku mengorek informasi antara aku dan Om Ravan, dan berapa kali pun Anda berusaha berakting menjadi dirinya itu tidak mempan di mataku, silakan Anda lakukan di tempat lain. Ariel memegang pipi Sila dan hendak menciumnya tapi Sila dengan ganas menendang tulang kering Ariel. Sebenarnya Sila dan Farel beberapa kali bertemu setiap malam. Di sanalah kesempatan Sila mencari tahu perbedaan kuat Ariel dan Farel. Ariel meringis sambil mengangkat sebelah kakinya. Sila menarik lengan Pipi yang sok melihat pemandangan itu. Maharani, aku Farel, teriak Ariel dengan geram. Sial, kenapa dia bisa tahu aku bukan Farel? Bukankah aku sudah memanggilnya Maharani? Di mana lagi letak perbedaanku dengannya? Decak Ariel merasa frustasi mengatasi gadis milik Farel itu. Di dalam mobil, Sila panggil Pipi. Apa kak? Sahut Sila. Apa kau yakin pria tadi bukan Tuan Farel? Tanya Pipi penasaran. Sangat yakin, hanya dengan sekali lihat saja Sila tahu kak, jawab Sila. Tapi dia memanggilmu Maharani kan? Tanya Pipi. Kak, yang tahu Om Rapan memanggilku Maharani bukan hanya aku ataupun kakak saja. Om Nando tahu dan Ijal juga tahu, kedua orang tua Om Rapan juga tahu. Aku sudah tebak hal ini akan terjadi, itu sebabnya aku mencari tahu perbedaan mereka. Dan aku sangat yakin kak, yang tadi bukan Om Rapan, jelas Sila. Ya ampun Sila, bagaimana caramu membedakan mereka? Mereka benar-benar sangat mirip, bahkan sifatnya mirip kan? Bukan hanya sekedar mirip tapi memang sifatnya Tuan Farel kan? Kak, Om Rapan milikku dan aku sangat tahu perbedaan mereka, kata Sila membuat Pipi bungkam. Pipi berdecak kagum pada sosok Sila yang sangat pintar dan cerdas. Walau terkadang kebanyakan polos dan bodohnya, tapi Sila anak yang cerdas bisa belajar dengan cepat tanpa membuat kesalahan yang sama. Bahkan tadi dia tidak memakai jam tangan pemberianku, jelas itu bukan dia. Batin Sila yang sangat yakin pria tadi bukan Farel. Sila menghubungi Jessie dengan cepat, calon mertuanya itu mengangkatnya. Sila terperanjat kaget saat tahu Jessie kini ada di rumah sakit. Kak, cepat ke rumah sakit. Bunda, pinta Sila. Iya Sila, jawab Pipi mengubah alamat tujuannya. Sila berlari ke meja suster yang ada lalu bertanya di mana letak kamar Jessie Ramon. Mereka sempat tercengang namun segera mencari kamar Jessie dan memberitahu Sila. Terima kasih, ucap Sila berlari disusul Pipi yang mengomel karena Sila berlari menggunakan heels. Wah, itu Sila bukan? Iya, itu Sila. Mereka sudah putus tapi Sila masih dekat dengan mertuanya. Hihi. Mereka hanya putus sementara dan aku yakin itu hanya rumor saja. Iya kan? Aku dan pacarku sering bertengkar meminta putus dan buktinya aku dan pacarku masih pacaran sampai sekarang. Memang kru tempat kerja Sila aja yang cari pamor. Hanya gadis bodoh yang menolak serta mencampakkan seorang tuan muda Fox Group.
Para suster sibuk bergosip sementara Sila mengabaikan tatapan takjub orang-orang yang melihatnya. Momi, Sila membuka pintu ruangan inap Jessie. Sayang, Jessie kembali duduk dibantu oleh Ramon. Momi, bagaimana keadaan Momi? Tanya Sila khawatir. Jessie berakting hingga Ramon memutar bola matanya dengan jengah. Kenapa istriku sekarang jadi ratu akting? Hanya karena di depan menantunya. Dasar, batin Ramon menggeleng gemas. Sila begitu prihatin dan percaya kata-kata Jessie. Hanya Ramon yang menguap lebar sedangkan Pipi terperangah melihat akting lebay Nyonya Foxgroup itu. Pantas saja Tuan Muda Farel bisa berakting, ternyata bakat dari Mominya. Batin Pipi segera menutup mulutnya yang terbuka lebar. Sayang, apa Pi aku betah di sini jika Sila menemaniku? Kata Jessie dengan tatapan tajamnya. Mending Papi pulang, urus putramu itu, usir Jessie. Ramon menjatuhkan rahangnya. Sayang, dia putramu juga. Sana pergi, usir Jessie. Dengan berat hati Ramon pergi dari rumah sakit itu karena sudah ada si menantu kesayangan yang merawat istri tercintanya. Aku dengannya sudah menikah hampir 30 tahun tapi aku malah dibuang begitu saja hanya karena mendapatkan menantu perempuan yang cantik jelita. Ini semua gara-gara anak nakal itu, gerutu Ramon dengan lesu. Satu malaman Sila merawat Jessie dengan penuh kasih. Betapa beruntungnya Jessie memiliki menantu yang rela menunda pekerjaannya demi dirinya. Jessie semakin tidak sabar menjadikan Sila menantunya. Sayang, iya Momi. Sila menyahut lalu mendekati Jessie setelah melepaskan jaketnya. Momi butuh sesuatu? Tanya Sila. Momi mau tanya sebenarnya apa masalahmu dengan Farel, nak? Kenapa kalian bertengkar, Ham? Tanya Jessie. Sila tersenyum. Momi jangan percaya gosip ya. Sila cinta sama Om Rapan jadi tidak mungkin Sila putus dengan Om Rapan hanya karena masalah sepele. Tapi Farel bilang, Jessie berbicara namun terhenti melihat kedatangan seorang pria berjubah hitam. Siapa kau? Bentak Jessie. Pria itu melepaskan jubahnya lalu terlihatlah Farel yang memasang tampang datar dan dinginnya mendekati Jessie. Kenapa Momi bisa sakit? Apa karena masalah perempuan lagi? Tanya Farel dengan datar. Buk, Jessie memukul lengan Farel. Kau kenapa mewujudkan Momi dengan penampilan premanmu ini, ha? Amuk Jessie. Sepertinya Momi sudah baikkan. Ejek Farel membuat Jessie membelalak melihat ke arah Sila. Tidak sayang, anak ini berbohong. Bela Jessie ke Sila. Sila hanya terkekeh lalu Sila dan Farel saling bertatapan. Aku merindukanmu Maharani, gumam Farel dengan tatapan sendu. Sila menebarkan senyum manisnya lalu melebarkan tangannya. Aku juga sangat merindukan Om tampanku. Jessie berbinar seketika melihat Farel dan Sila berpelukan.